wabarakatuh. Selamat malam yang ada di sini dan untuk yang nonton di sana, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, baik. Selamat datang di acara podcast Ngobrol Santai Sastra ya bersama saya Zahratun Amalina. Jadi pertemuan hari ini kita tuh akan membicarakan mengenai kritik sastra ya, terutama itu mengenai strukturalisme new criticism. Nah, baik, di sini tuh kita sedang berjumpa nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat cantik ini ya. Baik, di sini ada Kak Sheila. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sheila Aunila, mahasiswa aktif PBSI FKIP Universitas Jember angkatan 2020, teman-teman. Jadi teman-teman, Kak Sheila ini tuh berasal dari Kota Pasuruan. Pasti teman-teman tahu ya. Kalau tidak tahu, Kota Pasuruan tuh dari Provinsi Jawa Timur seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua. Kak Aini, astaga, yang Masya Allah sangat cantik sekali dan sangat kalem ya. Baik, bisa perkenalkan Kak Aini? Iya, nama saya Nur Aini, dari PBSI Angkatan 20 kelas A, sama dengan Kak Sheila juga. Alhamdulillah ya, kelas A ya. Jadi Iya. mereka itu satu kelas ya teman-temannya. Jadi itu bagaimana kabarnya narasumber kita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, jadi Sehat. itu iya, sehat walafiat dan tidak ada kegalauan pada hari ini. Harus Ya. bahagia selalu nih Kak. Dan semangat ya Kak ya. Iya. Kak Zara gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih Kak, gak galau-galau juga. Penuh sih. bahagia gitu Oh, ya. Alhamdulillah full senyum. Full Iya. senyum. Jadi tuh mereka itu kelihatan semangat ya pada podcast hari ini. Jadi saya ikut semangat ya teman-teman, karena narasumber semangat saya juga ikut semangat seperti itu ya. Harus dong, harus semangat. Baik. Sebelum kita membahas mengenai apa ini, membahas secara mendalam ya, saya mau bertanya tipis-tipis nih. Jadi cerpen apa nih yang akan dibahas oleh narasumber kita hari ini nih Kak? Seperti judul kita tuh, yaitu kan ngops ya. Jadi kita tuh bisa ngobrol santai-santai saja ya Kak ya. Mungkin Ngobrol sastra ya tentunya. ngobrol sastra tapi santai. Iya. Judulnya Kak ya. Iya, jadi cerpen yang akan kita kupas pada hari ini itu judulnya Pertolongan Pertama Bunuh Diri, karya Muhammad Bayu Adi Sasmita. Nah, cerpen ini tuh masih fresh gitu ya, nggak masih Baru new ya Kak. Iya, new. Masih terbit bulan September kemarin tahun 2022 ini. Jadi masih sangat-sangat terbaru, masih hangat gitu ya Kak. Mungkin teman-teman jika ingin membaca secara langsung cerpen ini bisa kunjungi website di ngewiyak.com ya. Mungkin nanti di deskripsi kita tampilkan ya. Iya. Iya, Jadi supaya iya. teman-teman bisa membaca secara langsung. cermat, secara teliti isi dari cerpen yang akan kita kupas hari ini. Ya. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, judulnya saja Pertolongan Pertama Bunuh Diri nih. Wah, judulnya saja sudah menarik ya teman-temannya. Jadi tuh mungkin saya yang bertanya lagi nih ya Kak ya, apa sih yang menarik dari cerpen ini gitu ya Kak ya, menurut kakak-kakaknya sendiri itu? Mungkin dari Kak Sheila? Ya, jadi untuk sebelum kita mengupas secara mendalam kritik new criticism ini ya, kita perlu melakukan kegiatan yang namanya close reading. Jadi close reading ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara utuh, secara mendetail apa sih yang ada di dalam karya sastra, termasuk juga diksi, gaya bahasa, nada. Nah, itu akan tampak dalam kegiatan close reading ini. Nah, jadi close reading ini diawali dari abstrak tentunya ya. Jadi di bagian abstrak ini kutipannya seperti ini. Jika tidak ada gravitasi atau setidaknya setiap orang memiliki kemampuan untuk terbang, melompat dari tempat yang cukup tinggi, tidak akan pernah menjadi pilihan bagi seseorang yang hendak melakukan bunuh diri. Nah, di bagian cerpen, bagian abstrak tadi itu dapat diketahui gambaran singkat seluruh cerpen nantinya. Nah, jadi bagian abstrak ini merupakan gambaran singkat dari isi keseluruhan cerpen yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, lalu ada persona aku ya, kata ganti orang pertama, aku dari kata tetanggaku. Nah, pembaca di sini memiliki pertanyaan tentunya.
tokoh utama atau aku ini adalah seorang lelaki atau perempuan. Nah, seperti itu. Jadi pembaca akan belum mengetahui, tepatnya ya, belum mengetahui aku ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Nah, jadi itu merupakan tanda tanya, mungkin tanda tanya besar bagi seorang pembaca. Sebenarnya ini si tokoh akunya ini siapa sih? Laki-laki atau perempuan sih? Karakternya bagaimana? Nah, itu. Lalu kemudian pembaca akan mendapatkan informasi, yaitu tokoh aku ini sedang melihat pria yang akan bunuh diri. Ya, jadi hal tersebut dapat didapatkan pembaca setelah membaca bagian abstrak. Jadi informasi sebelum menemukan jawaban yang tadi, tokoh aku ini merupakan lelaki atau perempuan, pembaca ini dapat informasi yang lain. Si tokoh aku ini sedang melihat secara langsung kejadian seseorang atau si pria itu yang akan melakukan bunuh diri. Nah, kutipannya seperti ini. Dan pria yang tidak kukenali itu tidak akan berdiri di atas sebuah pabrik tempatnya bekerja. Nah, kemudian di paragraf kedua, nah pembaca ini mendapatkan informasi lagi bahwa keadaan di sekitar seorang pria yang akan melakukan bunuh diri itu cukup ramai dan mengundang banyak perhatian orang-orang ya. Pastinya ya, soalnya kita ini kalau misalnya melihat kejadian yang mungkin ini aneh ataupun kejadian yang wah begitu, seseorang yang satu orang pria yang berdiri di atas atap pabrik yang ingin melompat. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kalau melihat kejadian seperti itu, pasti kan kesannya langsung, wah itu ada apa sih? Otomatis kita langsung mengambil tempat tersebut ya, kepo. Nah, seperti itu. Nah, itu digambarkan penulis melalui dialog-dialog yang mengandung rasa penasaran dari orang-orang yang melihat kejadian si pria ini secara langsung, seperti itu. Nah, akan tetapi pembaca ini belum menemukan apakah tokoh aku ini seorang perempuan atau laki-laki. Nah, itu masih menjadi tanda tanya. Kemudian pembaca ini dihadirkan dengan dialog tokoh aku yang ingin meneriakkan si pria itu agar terbang, ayo terbanglah. Nah, tetapi tokoh aku ini mengurungkan niat tersebut karena dirasa tidak sopan. Nah, sampai sini pembaca ini perlahan mengetahui karakter dari tokoh aku ini. Nah, karakternya yaitu tokoh aku ini adalah seorang yang humoris, namun sedikit satir. Masa sih orang mau bunuh diri disuruh, ayo terbanglah, seperti itu. Nah, terlepas dari itu, pembaca menemukan informasi yang baru lagi bahwa di paragraf ke-8, nah, ada petugas medis, pemadam kebakaran, dan juga polisi yang berada di sekitar lokasi yang ingin menyelamatkan si pria itu dengan membentangkan trampolin. Nah, jadi tujuannya sebagai tim penyelamat begitu ya, agar si pria ini misalnya beneran melompat, maka tidak langsung membentur aspal atau apa, melainkan mengenai trampolin itu, seperti itu. Nah, penulis ini atau Mas Bayu ini ya, kita panggil Mas Bayu ya, menggambarkan situasi yang tegang, was-was, dan juga penuh rasa penasaran dalam cerpennya. Dibuktikan dengan dialog tokoh aku dengan dirinya sendiri. Jadi ada narasi yang tokoh aku ini melakukan monolog seperti itu. Nah, situasi tersebut juga tergambar dalam paragraf ke-8 hingga paragraf ke-19. Nah, jadi dialognya banyak. Nah, tokoh aku ini berasumsi bahwa ketika si pria hendak bunuh diri, nah itu dalam keadaan diam merenung ya, maksudnya si pria ini sedang diam merenung atau sedang pikirannya melanglang buana begitu ya. Nah, maka tokoh aku ini berasumsi bahwa ketika itu ia akan lepas pandangan dari beberapa orang termasuk dari tim penyelamat tadi. Nah, lalu si pria ini akan berlari ke sisi yang lainnya agar bisa melompat, seperti itu. Jadi si tokoh aku ini berasumsi bahwa jika si pria ini sedang merenung, maka orang-orang di bawah ini mungkin mengalihkan perhatiannya kepada situasi yang lainnya. Jadi dia nggak melihat seorang yang bunuh diri itu. Nah, kemudian tokoh aku ini berpikir bahwa mungkin si pria yang ingin bunuh diri itu berlari ke sisi yang lainnya dan melompat, seperti itu. Jadi tokoh aku ini memiliki asumsi sendiri, dia bermonolog dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian pembaca ini juga dihadirkan oleh fakta nih, bahwa tokoh aku ini memiliki karakter yang santai namun dapat membaca keadaan di sekitarnya secara detail ya, seperti itu tadi. Orang-orang yang sibuk dengan kegiatan yang mungkin mau video atau sedang berbincang dengan temannya, kenapa sih dia mau bunuh diri, kamu tahu nggak masalahnya apa sih, dia siapa sih. Namun tokoh aku ini malah berasumsi bahwa mungkin dia akan berlari ke sisi yang lainnya dan melompat, atau mungkin yang lainnya.
itu. Jadi tokoh aku ini sedang fokus memperhatikan keadaan sekitarnya. Seperti itu yang ditangkap oleh pembaca. Nah, pemikiran-pemikiran yang terlintas di tokoh aku ini begitu absurd ya, atau tidak jelas, gak logis gitu. Nah, namun sebenarnya memiliki makna yang benar-benar ada seperti itu. Nah, itu merupakan pemikiran yang satir yang ditujukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyindir secara halus seperti itu ya. Nah, maka dari itu penulis ini, Mas Bayu ini, menggambarkan nada humor dan satir untuk menggambarkan karakter serta situasi dalam cerpen ini. Nah, ini masih berlanjut ya close reading ini teman-teman. Lalu pembaca ini masih diselimuti oleh rasa tegang, penasaran, apakah si pria ini benar-benar akan melompat, serta apa sih penyebabnya kok bisa sampai ingin bunuh diri seperti itu ya. Nah, kemudian ada di paragraf 20, pembaca ini mengetahui bahwa tokoh aku ini ternyata seorang lelaki. Karena apa? Waktu itu dia, tokoh aku ini mendapatkan telepon dari kekasihnya, yaitu Marina atau Mbak Marina ini ya. Jadi tokoh aku ini memiliki seorang kekasih yang menelponnya gitu. Nah, kemudian si penulis ini tidak banyak menggunakan majas-majas atau gaya bahasa selain gaya bahasa metafor dan satir seperti itu. Nah, hal ini terbukti hingga mendekati akhir cerita bahwa penggunaan gaya bahasa ini sangat sederhana, atau bahasanya ini dapat kita pahami secara mungkin hanya sekali baca kita langsung, oh ini toh maksudnya, seperti itu. Tetapi alur ceritanya tetap menarik gitu, tetap dinikmati secara memberikan kesan kejutan seperti itu ya, meskipun gaya bahasanya sangat sederhana. Nah, tokoh aku ini dikenal dengan karakter humoris dan sedikit satir, tetapi memiliki sisi lembut terhadap wanita. Nah, hal itu terbukti pada paragraf ke-23 terhadap pernyataannya si tokoh aku yang sedang menceritakan kejadian yang dilihatnya sewaktu kekasihnya menelpon. Nah, jadi tokoh aku ini intinya sedang membujuk si Mbak Marina itu tadi agar dia tidak kesal menunggu, karena sebenarnya tokoh aku sedang melihat kejadian yang wah seperti itu, maka dari itu dia terlambat menemui kekasihnya. Nah, jadi pembaca ini dapat menangkap bahwa oh, si tokoh aku ini adalah seorang yang menghormati wanita, kemudian lembut begitu ya, meskipun humoris dan sedikit satir itu tadi. Nah, kemudian penulis ini juga konsisten terhadap penggambaran karakter tokohnya yang humoris gitu ya, melalui sudut pandang orang pertama atau aku yang ia gunakan dalam cerpen ini. Nah, hal tersebut juga dibuktikan pada paragraf ke-35 melalui pemikiran tokoh aku terhadap situasi yang hening saat ia berkencan dengan kekasihnya itu. Nah, kutipannya seperti ini. Ini agak panjang ya teman-teman ya. Konon situasi macam ini terjadi karena ada malaikat yang kebetulan sedang melintas. Tidak disebutkan secara spesifik apakah Jibril atau Mikail yang sedang melintas. Tapi berdasarkan peristiwa yang baru saja kulihat sebelum sampai ke tempat ini, kemungkinan yang melintas adalah Israel. Dia pasti sedang terburu-buru untuk pergi ke area pabrik itu setelah menyelesaikan tugasnya di arah yang berlawanan. Nah, sampai sini pemikiran tokoh aku ini sangat tidak logis ya, absurd, namun menarik gitu loh. Kok bisa sih dia berpikiran seperti ini? Nah, kemudian penulis ini mengakhiri konflik ini dengan pernyataan metafora dari tokoh Marina, yaitu permukaan spaghetti Marina. Jadi Marina sedang memesan spaghetti, lalu spaghettinya telah jadi dan diantar ke mejanya. Permukaan spaghetti Marina sekarang terlihat seperti genangan darah. Nah, jadi merah begitu ya. Mungkin saja tumpahnya saus di atas spaghetti itu beriringan dengan muncratnya darah pria yang berada di atas bangunan pabrik itu. Setelah ia memutuskan untuk melompat dan tubuhnya membentur pelataran semen yang keras, diiringi teriakan para penontonnya. Mungkin, nah itu menjadi ending ceritanya. Mungkin kita dihadirkan dengan rasa penasaran ini ya. Nah, ini juga mengandung makna tersirat bahwa si pria ini pada akhirnya melakukan bunuh diri atau meloncat seperti asumsi tokoh aku di awal cerita tadi. Itu. Nah, di akhir cerita ini juga penulis menyampaikannya dengan tetap mempertahankan kesan penasaran terhadap si pembaca.
Jadi kita ya pembaca ini merasakan tetap penasaran gitu, apa iya dia benar-benar melompat. Tapi asumsi tokoh aku ini sepertinya benar, terbukti dengan adanya situasi semacam ini, adanya malaikat yang turun, ternyata malaikat Israel. Nah, jadi kita bisa saja berasumsi bahwa oh, si pria ini benar-benar meloncat dan benar-benar melakukan bunuh diri, seperti itu. Oh, tapi berarti itu masih asumsi gitu ya dari tokoh Iya. ini, Kak. Wah, dari penjelasan Kak Saila sendiri berarti itu merupakan sudah menjelaskan semuanya sebenarnya Kak ya, Memang jangan. sangat detail sekali. Iya, wah, dari judulnya saja cukup menarik ya, isinya juga menarik, yaitu pertolongan pertama bunuh diri karya Muhammad Bayu Arisa saya Kak ya. Jadi memang sih ya banyak sekali juga ya Kak ya, seperti kasus-kasus bunuh diri yang kita yang tahu berita yang viral itu kita, kan ya. iya seperti itu ya Kak. Jadi saya mau menanyakan sendiri lagi nih Kak ya. Jadi bagaimana cerpen ini tuh dalam struktural new criticism ini ya Kak ya? Atau mungkin bisa dijelaskan ya Kak ya, dari apa saja gitu loh, yang ada, bagian apa saja yang ada pada struktural kritik sastra struktural new criticism ini ya. Mungkin dari Kak ini. Oke, tadi sudah dijelaskan sangat detail ya, panjang lebar oleh Kak Sheila nih terkait close reading. Nah, untuk new criticism sendiri, mungkin dari Kak Zahra sendiri nih sebagai host, mungkin tahu nih apa sih artinya new criticism itu sendiri? Wah, dibalik tanya ya teman-temannya yang Biar adil dong ya. kalau setahu saya ya kan kita sama-sama kuliah di sastra. Yang saya tahu tuh new criticism tuh merupakan apa ya, yang mengarahkan perhatian pada karya sastranya itu kan. Jadi tidak melibatkan pengarangnya, bahkan riwayat terjadi serta dari pendapat pembaca itu ya Kak ya. Hanya itu saja Kak. Iya, betul sekali ya. Dari yang disampaikan oleh Kak Zahra ini, meskipun host ini harus tahu semuanya, jangan hanya memandu saja gitu ya. Iya, jadi memang new criticism ini fokus pada karyanya saja, tidak ada unsur di luar karya sastra. Iya, ya. di luar karya hanya di dalam sastra. karya sastra itu sendiri. Iya, betul. Kemudian new criticism ini muncul dari Amerika tahun 1920 sampai 1960-an. Nah, cara kerja new criticism sendiri ini ada 9. Tadi sudah dipaparkan di awal sama Kak Zahra, ada 9. Kemudian yang pertama tadi sudah disampaikan nih oleh Kak Sheila, close reading. Kemudian yang kedua ini ada empiris, yang ketiga konkret, keempat diksi, 5 metafor, 6 tone, kemudian 7 onomatopoeia, ke-8 paradoks, dan yang ke-9 yang terakhir ini adalah bentuk atau form, gitu Kak. Jadi banyak ya Kak ya? Iya, jadi itu banyak bagiannya banget. tuh banyak juga Iya. ya ternyata. Jadi tuh bisa kakak-kakaknya dijelaskan lebih lanjut ya? Atau memberi contoh kutipan sedikit aja juga nggak apa-apa ya Kak ya? Mengenai cerpen pertolongan pertama bunuh dalam struktural new criticism ini ya. Oh iya teman-teman. Jadi tuh di sini kita itu akan benar-benar membedah ya, membedah cerpen ini. Terkupas dan tuntas. Iya, secara tuntas, terkupas dengan tuntas agar kita tuh tahu ya cerpen ini tuh seperti apa, terus kita bisa mengenal struktural new criticism itu seperti apa dan bagaimana cerpen ini dalam struktural new criticism ini sendiri ya. Mungkin Kak ini bisa jelaskan lagi ya dan bisa gantian gitu ya sama Kak Sheila dibagi dua. Kan tadi ada Mungkin Kak ini dulu ya, tadi kan saya sudah. Iya, tadi sudah banyak Sudah lebar banyak gitu ya. lebar ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Sheila. Yang pertama itu close reading. Nah, yang kedua ini yang akan saya sampaikan ini terkait empiris. Nah, empiris ini pendekatan analisis yang fokusnya ini pada observasi, bukan pada teori gitu ya Kak. Nah, tokoh-tokoh new criticism ini sebenarnya tidak pernah menganggap bahwa new criticism ini adalah sebuah teori sastra. Namun karena new criticism ini mempunyai cara kerja yang sistematis seperti teori-teori sastra yang lain, sehingga mau tidak mau akhirnya new criticism ini masuk ke dalam teori sastra seperti itu Kak. Nah, kalau dalam cerpen yang kita analisis sendiri ini mencerminkan tentang
seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dari atap gedung pabrik. Kemudian ada seorang pria yang melintas, yang menonton dari bawah, dari halaman pabrik, yang menonton si orang yang mau bunuh diri ini tadi. Secara langsung ya? Iya, secara langsung. Nyata di depan matanya. Iya. Gitu. Nah, ternyata di bawah itu tidak hanya ada pria itu saja nih Kak, ini sudah banyak orang ya, udah ada petugasnya, udah ada polisi, pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran, ada orang-orang yang melintas ini pun sampai lihat-lihat di sana gitu ya, kayak melihat gitu ya? Iya, Oke. kepo dengan keadaan apa nih yang terjadi kok sampai orang-orang ini berkerumun di tempat tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu konkret. Konkret ini apabila karya sastra itu dibaca, maka akan menimbulkan kesan yang hidup atau nyata. Misalnya nih kata glut, GLUT gitu. Nah, iya glut itu menimbulkan kesan kerakusan yang benar-benar konkret atau nyata. Nah, kalau dalam kutipan cerpen pada cerpen yang kita bahas ini menggambarkan yang konkret ini, salah satunya dalam kutipan, setelah mengalihkan pandangannya dariku, dia mengeluarkan ponselnya dari saku celana jeansnya dan mulai merekam. Nah, tujuan tokoh lain ini mengutarakan hal tersebut atau mengeluarkan kamera ini untuk merekam kejadian aksi percobaan bunuh diri yang ada di pabrik tersebut. Jadi kesannya pria ini tuh pansos gitu ya Kak, mau merekam kejadian yang lagi hangat, lagi viral, lagi yang sedang terjadi, sehingga ketika diupload di media sosialnya itu nanti banyak orang yang likes, yang melihat, yang berkomentar, followersnya ke orang-orang yang lain iya juga. followersnya juga bisa nambah mungkin gitu ya Kak. Jadi gitu Kak. Tadi Kak Saila sudah menjelaskan post reading ya, dari Kak Aini sudah menjelaskan empiris, konkret. Tadi dari 9 poin mungkin nih ada tuh ya diksi lagi. Tadi kan Kak Aini masih menyebutkan 2 nih ya, mungkin bisa menyebutkan lagi. Oh iya, 2 lagi oh iya lupa nih ya Kak. Oke, yang selanjutnya itu ada diksi. Nah, diksi ini saya rasa teman-teman juga pasti sudah tahu ya. Pernah dengar ya, Kak? Iya, pernah dengar. Tidak asing lagi dengan kata Iya, diksi. sudah sering gitu ya. Nah, diksi ini adalah pemilihan kata dalam kalimat atau dalam tulisan yang biasanya itu digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan sang penulis. Kemudian pilihan kata pada cerpen yang kami analisis ini itu dominannya itu kata yang mengandung denotatif atau kata yang memiliki arti sebenarnya. Makanya kita kalau membaca cerpen ini sangat mudah dimengerti gitu ya langsung Kak. paham sekali baca. Iya, langsung gitu. paham karena memang kata dari cerpen ini menimbulkan arti yang sebenarnya. Jadi kita sebagai pembaca tidak sulit-sulit sekali gitu dalam membaca cerpen ini. Tapi ada pula yang mengandung makna konotatif meskipun hanya sedikit gitu ya Kak. Misalnya dalam ungkapan mungkin dia bisa terbang gitu. Nah, maksud tokoh mengungkapkan itu untuk menyatakan bahwa ada orang nih yang ada di atas gedung pabrik itu yang mau melompat gitu, bukan terbang, diri, iya mau bunuh diri, bukan terbang seperti Malaikat. burung, seperti malaikat gitu ya. Sayap. Iya, yang memiliki sayap seperti sang dewi gitu ya. Nah, orang tersebut ini maksudnya itu kan mau terjun atau mau bunuh diri itu tadi dengan cara melompat dari atas gedung itu tadi. Dari atas pabrik ya. Iya, dari atas pabrik itu. Gitu Kak. Nah, jadi itu menarik ya teman-teman ya. Jadi cerita benar-benar menarik. Oh, semuanya menarik ya. Kita udah sampai diksi saja sudah menarik nih teman-teman. Jadi sisa berapa poin lagi nih untuk dianalisis lagi nih dalam cerpen ini. Wah, benar-benar menarik ya. Mari kita dengarkan lagi. Mungkin ya dari yang Kak Aini sebutkan tadi ya. Ceritanya kan sama kakak apa ya? Sama menarik ya Kak. Jadi yang cerita single kakaknya itu cerpen ini untuk analisis. Mungkin maksud saya itu kakaknya itu bisa
tambahkan lagi kayak mau kakak kan masih 3 ya, jadi masih 3 poin. Iya. Iya, oh iya. Yang selanjutnya ini yang metafor ini ya kak, lupa ini sampai bingung Iya, nih. Saking banyaknya poin yang kita Iya, bahas. ada 9, sangat terperinci sekali kita ini menganalisisnya gitu ya. Sangat mendetail ini. Nah yang selanjutnya ini adalah metafor. Metafor ini yang kita tahu ini pasti gaya bahasa gitu ya kak, gaya karena bahasa, terkenalnya metafor ini ya gaya bahasa gitu. Jadi metafor ini memang gaya bahasa yang membandingkan satu objek dengan objek yang lain. Nah kalau dari cerpen yang kita analisis, cerpen pertolongan pertama bunuh diri ini ada metafor yang kami temukan. Misalnya pada paragraf kedua, dalam kutipan, kita yakinkan kepadanya bahwa setiap hari manusia ini mati seperti lalat, kadang tanpa arti sama sekali, seperti halnya dalam sebuah perang yang tidak lebih dari sekedar hawa nafsu para penguasanya saja. Nah, maksud dari manusia mati seperti lalat, maksud saya itu banyaknya kematian yang terjadi setiap harinya. Tadi disampaikan juga bahwa di awal tadi ada malaikat Israel gitu, tentang malaikat Israel gitulah ya kak. Nah, memang malaikat Israel ini kan tidak hanya mencabut satu nyawa dalam seharinya gitu, mungkin ada beberapa, sehingga manusia diibaratkan mati itu seperti lalat, banyak gitu maksudnya. Kecil banyak gitu. Iya. Namanya juga di kehidupannya guys ya. Jadi tuh ada kehidupannya, ada juga kematian. Jadi teman-temannya ada yang mati. Tadi Kak Aini bilangnya tuh kita seperti lalat ya teman-temannya. Jadi nih Kak Aini ya, dari penjelasan Kak Sheila sendiri ya, bagaimana nih? Tadi Kak Aini bilangnya kita tuh manusia seperti lalat ya matinya kayak. Jadi mungkin Kak Sheila sendiri tuh bisa ada yang lucu-lucu lagi itu Kak. Misalnya kita itu tidur seperti singa atau seperti ular kan nggak tahu ya kali ya. Iya Kak ya. Jadi saya seperti ini ya guys supaya tidak bosan-bosan dan kalian tuh paham Kita kan ngobrol kakak secara santai ya. Supaya Jadi, enjoy juga nih iya, melihat supaya kita. enjoy Nggak tegang-tegang santai. amat kan gitu ya. cerpennya yang tegang tapi analisisnya yang santai seperti Iya, itu. benar sekali. Oke. Sekarang bisa dilanjutkan penjelasannya dari Kak Sheila yang sangat paham ini. Iya. Sangat kalem ini ya kak Iya, saya. jadi untuk yang sudah berapa poin tadi yang sudah banyak ya? Banyak Kak, Iya. sampai tak terhitung ya. Waduh, ya. Sampai lupa juga nih ya. Semoga teman-teman yang sedang menonton ini paham ya dengan apa yang kami sampaikan. Jadi untuk selanjutnya di New Criticism ini ada tone atau nada. Nah, nada ini apa sih? Dalam New Criticism tentunya ya. Nah, nada ini merupakan sikap penyair, penulis, narator atau lirik terhadap diri sendiri, objek atau bahan pembicaraan, atau juga diri sendiri terhadap lawan bicaranya. Nah, dalam cerpen pertolongan pertama bunuh diri ini, nada yang digunakan oleh penulis alias Mas Bayu ini adalah humor dan satir. Nah, humor ini merupakan nada yang biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang lucu, lelucon seperti itu ya. Nah, lalu satir ini merupakan nada yang digunakan untuk mengkritik atau kita merasa adanya ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada pihak tertentu atau beberapa orang seperti itu. Nah, jadi tone dalam cerpen ini seperti tone humor tadi ya, dibuktikan pada kutipan yang menyatakan bahwa mungkin dia bisa terbang. Akhirnya aku mau mengeluarkan lelucon itu, tentu secara tidak sengaja. Lidahku sepertinya tidak mau bekerja sama dengan otakku. Nah, nada humor ini yang digunakan oleh tokoh merupakan lelucon yang sebenarnya lucu, tapi di situasi yang tidak tepat. Seperti itu. Nah, jadi seperti tadi ya, karakter tokoh aku ini kan dia humoris, tapi juga satir. Nah, ya ini bentuknya. Dia mengatakan orang bunuh diri kok disuruh terbang. Nah, seperti itu. Jadi nggak pas situasinya. Iya. Jadi tokoh aku berpikir, mungkin dia bisa terbang. Padahal dia sedang ingin bunuh diri. Seperti itu. Iya. Nah, lalu nada satir nih. Nah, nada satir ditemukan pada kutipan dia tidak ingin seperti kebanyakan penduduk di negeri ini yang suka tidak menepati jam perjanjian. Nah,
Maksudnya pernyataan tersebut ditujukan kepada masyarakat Indonesia, ya kita-kita ini semua yang suka tidak menepati janji atau bahkan sering terlambat begitu ya. Nah, itu diungkapkan tokoh aku melalui cerpen ini dengan nada satir. Nah, ini adalah satir seperti itu. Lalu poin berikutnya nih Kak, onomatopeia. Nah, kita sendiri kan apa sih onomatopeia? Asing Onomatopeia, sekali asing gitu ya, ya. Kak. Mungkin teman-teman di rumah juga onomatopeia ini apa sih? Nah, dalam New Criticism, onomatopeia ini adalah kata yang meniru objek atau suara tertentu. Nah, misalnya suara kucing, kan suara kucing meong meong. Misalnya kita membaca komik ada kata meong meong. Nah, meong meong ini adalah contoh dari onomatopeia. Nah, kebetulan di cerpen yang kami bahas ini tidak ada onomatopeia. Jadi tidak ada kata-kata yang menirukan suara-suara asli begitu. Nah, lalu ke poin selanjutnya, ya kita udah sampai ke poin selanjutnya, ada paradoks. Nah, kalau paradoks ini kan mungkin teman-teman sudah mengenal ya, paradoks ini apa maksudnya. Di gaya bahasa atau majas juga ada majas paradoks seperti itu. Nah, paradoks ini merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Nah, tetapi itu adalah kebenaran. Nah, jadi pernyataan yang berlawanan dengan asumsi umum ini adalah sebuah kebenaran. Nah, contohnya ada pada paragraf kedua di kalimat terakhir yang menyatakan bahwa semakin seseorang mengharapkannya, semakin ia pergi menjauh. Nah, kalimat tersebut kan merupakan sebuah paradoks ya. Kita kan berasumsi bahwa apa yang kita harapkan menjadi semakin dekat atau kita berusaha untuk menggapainya. Nah, tetapi dalam konteks di cerpen ini tidak. Semakin seseorang mengharapkannya, semakin ia pergi menjauh. Nah, hal itu merupakan asumsi umum sebuah kematian. Nah, jadi kematian dalam cerpen ini disebutkan bahwa semakin orang mengharapkan kematian, maka kematian ini akan semakin menjauh darinya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah paradoks yang terdapat di cerpen yang dibahas sekarang ini. Seperti itu Kak Zahra. Detail ya Kak ya? Iya, berdetail. Wah, detail. Sudah berapa poin ya Kak ya? 8 ya Kak ya? Iya, sudah 8. Lanjut lagi nih. Iya, lanjut nih. Kan Lanjut nih. kurang 1 poin ya Kak ya? Iya. Poin. Mungkin nih dari salah satu dari kalian ini bisa menjelaskan 1 poin ini. Mungkin dari siapa? Saya deh. Ya, baik. Kurang 1 kan ya? Iya, kurang 1. Nanggung nih Kak. Ya, nanggung, sekalian digas aja ya. Ya, poin yang terakhir ini merupakan bentuk atau form. Ya, bentuk karya sastra, yaitu dalam New Criticism ini ya, merupakan sebuah keberhasilan penyair atau penulis atau pengarang dalam diksi yang ia gunakan. Tidak hanya itu, juga ada metafor, simile, onomatopeia dan sebagainya, atau gaya bahasa seperti itu ya. Paradoks juga, ironi. Nah, ada banyak. Nah, bagi kritikus New Criticism ini, karya sastra ini bentuk atau form karya sastra ini menentukan isi dari karya sastra. Jadi sangat penting perannya begitu. Nah, lalu bentuk ini juga memegang menjadi titik berat pada New Criticism. Nah, lalu dalam cerpen ini bentuk atau formnya adalah mengandung makna konotasi seperti itu. Nah, dibuktikan dengan kutipan mungkin dia bisa terbang. Mungkin dia bisa terbang. Akhirnya aku mengeluarkan lelucon itu. Tentu secara tidak sengaja. Nah, maksudnya dia bisa terbang ini adalah bukan dia yang memiliki sayap, tetapi itu adalah sebuah lelucon yang diutarakan tokoh aku untuk menanggapi bahwa ada orang di atas gedung yang sedang melakukan bunuh diri atau ingin melakukan bunuh diri, ingin melompat begitu ya. Nah, jadi bentuk atau form dalam cerpen ini adalah konotasi, dengan bukti adalah bukti mungkin dia bisa terbang. Seperti itu Kak Zahra bentuknya. Oh, baik Kak. Alhamdulillah ya. Sekarang kita sudah mengkupas tuntas nih 9 poin. 9 poin. Wah, luar biasa sih, tepuk tangan untuk kita ya. Jadi itu benar-benar pembahasan yang menarik ya Kak ya. Mungkin karena sumber tulang kita yang cantik-cantik itu yang luar biasa seperti Kak Aini dan Kak Saila itu juga menarik. Judulnya juga menarik. Terus topik yang kita bahas juga menarik ya. Jadi hari ini tuh benar-benar sangat menarik. Alhamdulillah saking menariknya tuh biar teman-teman tidak penasaran ya.
kita tuh bisa baca cerpen pertolongan pertama bunuh diri karya Muhammad Bayu Ari Sasmita ini di Website yang ada di deskripsi nanti ya. ya. Nanti kita taruh di Nanti kita sana. akan tampilkan di Ya. sana gitu ya. Ya, langsung klik, Teman-teman. langsung tertuju kepada karya sastranya. Baik, saya beri kesimpulan sedikit ya. Ya. Baik, dari penjelasan dari Kak Saila dan Kak Aini itu sudah menyampaikan dengan jelas ya mengenai struktural new criticism pada cerpen pertolongan pertama bunuh diri karya Muhammad Bayu Ari Sasmita ini ya, yang menceritakan tentang seseorang yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung yang tinggi ya, kayak di sekitarnya tuh ada seorang pria yang melihat keadaan sekitar, yang melihat seorang langsung ya? Iya, yang seorang pria yang bunuh diri itu, dan seorang pria yang di bawah itu tokoh aku ya. Ya, tokoh aku. Ya karena Tokoh sudah utamanya. iya karena sudah dijelaskan tadi kalau dia tokoh aku itu laki-laki karena dia berkencan dengan seorang perempuan yang bernama Iya, Marina. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin detailnya ya, tadi juga narasumber kita menjelaskan ada 9 poin pada bagian struktural new criticism ini, yaitu ada proofreading, konkret, diksi, empiris, tone, bentuk, dan lain-lain. Seperti itu yang sudah disebutkan tadi oleh sumber kita. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman di rumah bisa mengulang video ini untuk menonton lagi, dan bisa dijadikan referensi atau resensi ya untuk Dijadikan pembelajaran. iya juga pembelajarannya ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi tak terasa ya Kak ya. Iya. Karena percakapan kita itu sangat asik sekali seperti itu ya. Jadi waktu itu tidak terasa begitu cepat. Senang sekali bisa berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Kak Saila Aurila dan Kak Nur Ain ini pada malam ini di acara podcast Nobs. Terima kasih ya Kak ya. Setelah itu saya ucapkan juga kepada teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini. Jangan bosan-bosan melihat podcast kami, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga mata, jaga hati. Sekian dari saya selaku host, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.